Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang supervisi dan evaluasi PAUD sebagai review dari pertemuan 1-7. Jadi pertama yaitu pengertian dari supervisi. Pengertian supervisi adalah sebuah usaha untuk menjadikan semua proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara baik dengan memperhatikan semua aspek yang mendukung seperti kurikulum, rencana pembelajaran, media yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu demokratis. Jadi demokratis artinya menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Kemudian yang kedua yaitu ilmiah. Ilmiah dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Jadi kerjasama di sini bagaimana antara kepala sekolah dan guru dapat mengembangkan usaha bersama agar proses pembelajaran mengajar itu dapat berlangsung secara baik. Kemudian poin selanjutnya yaitu konstruktif. Jadi maksud dari konstruktif di sini adalah membantu guru agar mereka senantiasa berkembang dan tidak bergantung kepada kepala sekolah. Kemudian poin selanjutnya yaitu terpusat pada guru. Terpusat pada guru artinya di sini melakukan pembinaan kepada personil sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya agar dapat mengembangkan pembelajaran secara baik. Kemudian poin selanjutnya didasarkan atas kebutuhan guru. Jadi artinya di sini kebutuhan yang harus dipenuhi guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sebagai umpan balik. Artinya di sini dalam memberikan umpan balik, sebaliknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu profesional. Artinya di sini kita sebagai kepala sekolah atau guru berusaha agar profesional dalam menjalankan proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi supervisi. Jadi fungsi supervisi ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu the administration action atau fungsi administrasi. Artinya di sini fungsi pengawasan umum terhadap kualitas kinerja guru dalam membelajarkan peserta didik. Kemudian fungsi kedua yaitu the evaluation process atau proses evaluasi. Artinya di sini usaha para supervisi menilai siapa dan guru mana yang ketika menjalankan tugasnya memiliki keunggulan yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu the teaching fungsional, artinya fungsi pengajaran, yaitu menyediakan informasi baru yang relevan dan kebutuhan baru harus dilaksanakan oleh guru. Kemudian fungsi yang keempat yaitu the role of consultant atau peran konsultan. Ini artinya memberi bantuan dalam memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudian tujuan supervisi. Di sini ada tujuan umum, yaitu memberikan bantuan teknis dalam bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian tujuan khusus yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik dan pelajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan mutu kinerja guru di sekolah sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar dan pribadi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah, serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga. Kemudian supervisi sesuai dengan konsep pengertian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu supervisi akademik, di mana supervisi akademik adalah supervisi menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru
untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Kemudian, supervisi administrasi adalah supervisi menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Kemudian sasaran supervisi. Sasaran supervisi yang pertama yaitu supervisi akademik. Artinya di sini pengamatan supervisi pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu peserta didik sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Kemudian supervisi administrasi, yaitu pengamatan supervisor pada masalah administrasi sebagai pendukung dan pelancaran terlaksanaannya suatu pembelajaran. Kemudian sasaran supervisi yang pada poin ketiga yaitu supervisi lembaga, menyebutkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Kemudian ada beberapa poin dari kelebihan supervisi. Yang pertama yaitu dapat mengetahui kelebihan yang dikembangkan, mengetahui kelemahan untuk perbaikan, memberikan sasaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu bantuan diberikan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan pertukaran pikiran secara umum. Yang ketiga yaitu hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh, hal yang kurang dapat didiskusikan. Yang keempat yaitu dapat memberikan bimbingan aktual. Yang kelima yaitu guru dapat menunjukkan hasil usahanya. Kemudian kelemahan dari supervisi yaitu perlunya biaya yang banyak, waktu yang tepat, jadi sekolah ini bisa kurang efektif. Kemudian yang kedua yaitu perlu penyediaan waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga tidak mencerminkan keadaan sehari-hari. Yang keempat yaitu kurang demokratis. Yang kelima yaitu mengganggu kelas lain dalam kegiatan belajar mengajar. Kelas sendiri ditinggalkan agak sulit menentukan dan waktu cukup menyita waktu. Kemudian pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran atau sedang rendah. Jadi tujuan evaluasi pendidikan yaitu yang pertama yaitu menilai ketercapaiannya tujuan, yang kedua mengukur macam-macam aspek pembelajaran yang bervariasi, yang ketiga yaitu memotivasi belajar siswa, yang keempat menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum, yang kelima yaitu menentukan tindak lanjut hasil penelitian. Kemudian fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu evaluasi berfungsi selektif. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat yaitu evaluasi berfungsi sebagai ketercapaiannya keberhasilan. Kemudian prinsip-prinsip dari evaluasi itu ada 5 poin. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Yang keempat yaitu prinsip kooperatif. Yang kelima, prinsip mendidik. Dan yang terakhir yaitu prinsip praktis. Jadi jenis-jenis evaluasi ini terbagi menjadi 4 poin juga. Yang pertama yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Dan yang ketiga yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Dan yang poin terakhir yaitu jenis evaluasi berdasarkan subjek dan objek evaluasi. Demikian penjelasan saya tentang supervisi dan evaluasi PAUD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.